Janji dari Perjanjian Kekal, bagian ke-12, silsilah Yesus Kristus, periode ketiga, bagian ke-11, yaitu Matan. Silsilah di kitab Matius pasal 1 adalah miniatur dari seluruh sejarah penebusan yang mengandung perjanjian-perjanjian kekal Tuhan kepada umatnya yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Buku seri sejarah penebusan kelima menjelaskan tentang sejarah silsilah Yesus Kristus fase ketiga, yaitu dari masa kerajaan Yehuda hancur sampai Yesus Kristus lahir yang memiliki 14 generasi. Saat kita mempelajari 14 generasi ini, kita akan menerima penyelenggaran sejarah penebusan Tuhan, baik untuk di zaman itu dan untuk kita semua hari ini. Hari ini kita akan lihat tokoh ke-11 dalam silsilah Yesus Kristus fase ketiga, yaitu Matan. Arti nama Matan adalah hadiah, korban persembahan. Akar katanya adalah Natan, yang artinya memberikan, mempersembahkan, meletakkan, menaruh. Tidak ada catatan khusus mengenai Matan. Kita akan lihat poin yang pertama. Di Perjanjian Lama ada dua orang yang memiliki nama Matan. Yang pertama, Matan seorang imam Baal. Raja Ahab dari Israel Utara yang menikah dengan Izebel memiliki anak yang bernama Atalia. Atalia dinikahkan dengan Yoram, Raja Yehuda. Setelah Yoram, Raja Yehuda ini mati, anaknya yaitu Ahasia menggantikan dia menjadi Raja Yehuda. Setelah Raja Ahasia juga mati, Atalia membunuh semua keturunan raja dan menjadi ratu penguasa atau menjadi Raja Yehuda. Atalia hendak memusnahkan semua keturunan raja kaum Yehuda, serta berdiri terdepan dalam penyembahan berhala dengan mengangkat Matan sebagai imam Baal di Yehuda. Tapi di kemudian hari, Imam Yoyada membunuh Atalia dan Matan imam Baal, lalu Imam Yoyada menobatkan Yoas anak Ahasia yang disembunyikannya sebagai raja. Lalu yang kedua, Matan ayah Sefaca. Di zaman Raja Sedekia, yaitu raja terakhir Yehuda yang ke-20, Nabi Yeremia mendesak agar raja dan seluruh Yehuda taat kepada firman Tuhan, yaitu menyerahkan diri kepada Babel. Tapi para pemimpin-pemimpin Yehuda yang anti Babel melemparkan Nabi Yeremia ke penjara. Salah satu pemimpin ini adalah Sefaca anak Matan. Lalu poin kedua kita akan lihat, Matan berarti hadiah. Di zaman Matan ini situasinya adalah masa kekacauan, yaitu di zaman revolusi Makabe dari tahun 167 sampai 142 SM. Di zaman di mana Yunani menjajah Yehuda, Yunani menindas agama Yehuda. Orang tua Matan mendambakan hadiah dari Tuhan, yaitu hadiah kemerdekaan negara yang sepenuhnya dan kedatangan kerajaan Mesias yang dijanjikan. Hadiah terbaik dan sejati dari Tuhan adalah hanya Yesus Kristus, Juru Selamat yang membawa keselamatan. Ayah Matan sadar dan percaya bahwa anak adalah hadiah dari Tuhan. Maka dia menamakan anaknya Matan yang artinya hadiah. Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka atau hadiah daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Orang tua Matan pasti berharap agar anaknya bisa membalas kasih karunia atau hadiah dari Tuhan dan hidup selalu bersyukur atas hadiah kasih karunia dari Tuhan. Tanpa kita sadari, Tuhan memberikan banyak sekali hadiah kepada kita semua yang harus kita syukuri. Hadiah-hadiah dari Allah kepada kita adalah, yang pertama, Allah melahirkan atau menciptakan kita. Tanpa hadiah atau kasih karunia Tuhan, orang tidak dapat lahir ke bumi. Lalu hadiah yang berikutnya, yang kedua, Allah memberikan makan, minum, kesehatan. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu
maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Pengkhotbah 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Lalu hadiah yang ketiga yang Tuhan berikan kepada kita, Allah memberikan kekayaan, harta benda, dan kuasa. Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Lalu hadiah keempat yang Allah berikan kepada kita, iman percaya kepada Allah. Untuk bisa seperti ini, hasil dari hadiah dari Tuhan. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lalu kelima, Tuhan menghadiahkan kita menjadi pelayan Injil. Efesus 3 ayat 7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Lalu 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita bisa berjerih payah menjadi pelayan Injil semua karena pemberian Allah. Maka kesimpulannya, kita harus hanya merindukan hadiah atau kasih karunia dari Allah dan mengakui semuanya adalah dari Allah, bukan dari kita. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita tidak boleh memegahkan diri. Efesus 2 ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 1 Korintus 1 ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin.